Pemprov DKI gelontorkan dana 94 triliun rupiah demi jadikan Kepulauan Seribu dinasti wisata dunia. Waduh, mau bangun hotel, lalu masyarakat Pulau Seribu digusur. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ini menarik ya. Dari pernyataan Pak Gubernur ini, saya mencatat ada inkonsistensi dan ketidakjelasan dalam konteks pengembangan kawasan pesisir pantai utara Jakarta. Ini menjadi polemik yang luar biasa tajam dan sehingga menimbulkan banyak pro dan kontra. Tapi kelihatannya Pemprov DKI bergeming. Jadi ini memang sudah direncanakan dan ketika itu tidak terpantau dan lolos. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai kebijakan perubahan program strategis nasional atau PSN menjadikan Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai salah satu dinasti wisata terbaik di Jakarta. Tidak kurang dari 94 triliun rupiah untuk reklamasi dan sebagainya di Pulau Seribu. Mudah-mudahan kalau ini jadi luar biasa, mungkin menjadi salah satu tempat terbaik di Jakarta untuk dapat dikunjungi pariwisatanya. Kata Riza memberikan sambutan dalam musyawarah daerah Perhimpunan Usaha Taman Reklamasi Indonesia atau PUTRI di Putri Duyung Resort, Taman Impian Jaya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada hari Rabu 10 Agustus 2022. Riza mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan program strategis nasional di Kepulauan Seribu agar harapannya ke depan pariwisata di wilayah kabupaten itu tidak kalah dengan Bali. Ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta juga akan bersinergi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan pihak swasta, dengan proyek pembangunan di Kepulauan Seribu dalam beberapa tahun ke depan. Harapannya agar pengembangan wilayah kabupaten itu agar menjadi lebih indah, semakin menarik, terintegrasi dengan 5 wilayah kota daratan Provinsi DKI Jakarta dan dapat menjadi kawasan wisata berkelas dunia. Namun, Wagub DKI belum mengungkapkan estimasi waktu yang dibutuhkan sampai pengembangan Kepulauan Seribu diselesaikan. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan bisa segera dilaksanakan. Sementara, dalam kesempatan itu, Riza juga meminta dukungan dari DPD PUTRI DKI Jakarta yang baru saja menetapkan pergantian ketua periode tahun 2020 sampai 2024 kepada Agung Praptono dari Taman Impian Jaya Ancol untuk berkolaborasi menyukseskan seluruh dinasti wisata dan ekonomi kreatif DKI Jakarta. Sebagai informasi, musda penetapan pergantian ketua DPD Putri DKI Jakarta itu dihadiri 100 peserta yang mengelola sejumlah dinasti wisata unggulan, antara lain Taman Impian Jaya Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, Taman Marga Satwa Ragunan, Taman Ismail Marzuki, Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, serta sejumlah dinasti wisata lainnya dan museum yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta. Haduh, makin ngibul banget sih ya si Wakil Gubernur Kadrun ini. Masa iya mau bikin tempat wisata Kepulauan Seribu sampai nyaingin Bali? Kan kacau lah ya, kalau dilihat dari fakta kinerjanya Anies saat ini. Apalagi nilai anggaran yang diminta sebesar 94 triliun rupiah untuk reklamasi dan sebagainya di Pulau Seribu. Mulai kelihatan banget ya akal busuknya untuk menggeser Pulau Seribu jadi pulau reklamasi. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Wagub DKI Jakarta sungguh hal yang lucu dan menggelikan, di mana mereka, yaitu Pemprov DKI Jakarta, sedang berupaya keras memasukkan wilayah Pulau Seribu sebagai situs atau cagar budaya dan mengembangkannya sebagai tempat pariwisata kelas dunia. Tapi hal itu hanya sebatas framing opini bagi publik untuk tetap melenggangkan reklamasinya. Bahkan kita tahu, sisa-sisa janji busuk Anies Baswedan yang katanya akan menghentikan kegiatan reklamasi di ibu kota hanyalah sebuah banyolan garing di akhir pekan. Nelayan warga DKI Jakarta hanya dijadikan kambing hitam dari kegagalan pemerintahan Anies Baswedan. Ironis memang, ketika gak bener yang selalu ngeles ketika diminta keterangan dan Wagubnya yang siap jadi bemper abadinya. Saya rasa pengembangan tempat pariwisata di Kepulauan Seribu hanyalah akal-akalan Anies untuk makin menenggelamkan anggaran program strategis nasional ke dalam pusaran korupsi. Mengingat selama hampir 5 tahun menjabat, banyak proyek-proyek janggal yang jadi bancakan korupsi kolega jabatannya. Entahlah bagaimana endingnya, yang jelas menjelang lengser Anies, seperti tak kekurangan akal untuk menguruk anggaran dengan dalih lebih bayar. Bagaimana menurut Anda?
Tak bisa ngelak lagi, Pemprov DKI kena gugat arbitrase Singapura gara-gara Anies lancang terobos aturan gelaran Formula E, ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Saat ini memang sudah dilakukan pembayaran ya 560 miliar ya untuk penyelenggaraan selama 3 tahun ke depan 2022, 2023, 2024 dan itu melampaui periode gubernur saat ini. Nah, kan nanti gubernur DKI saat ini kan berakhir September atau November ya, tahun 2022 kan. 560 miliar untuk 3 tahun ke depan, jadi bukan 1 tahun ya. Nah, kemudian juga semua nanti kita harapkan ke depan penggunaan pembiayaannya tidak lagi dengan APBD. Kita harapkan ke depan nanti menggunakan dana publik, sponsor, partisipasi masyarakat ya. Kemungkinan besar orang kayak Anies akan terseret ke penjara. Dia harus mempertanggungjawabkan duit ratusan miliar yang udah dihambur-hamburkan atas nama komitmen fee Formula E. Jadi, posisi proyek balap Tamiya sekarang ini semacam lobang jarum. Apakah Anies bisa lolos dari rompi oranye? Anies Baswedan ini bisa dipidana dan masuk penjara. Nah, itulah resiko yang sangat besar ditanggung oleh Anies Baswedan jika Formula E ini tidak terlaksana. Nah, mengetahui resiko yang seperti itu, maka mau nggak mau ya Formula E itu harus tetap diadakan. Itu semua demi untuk menyelamatkan seorang Anies Baswedan dari jeratan hukum. Setelah diragukan banyak pihak, akhirnya balapan mobil listrik Formula E DKI Jakarta resmi terselenggara pada awal bulan Juni lalu. Meski telah diklaim sukses, namun hingga kini misteri di baliknya masih banyak yang belum terkuak. Mulai dari biaya komitmen fee yang disinyalir tak transparan, hingga soal uji kelayakan yang dinilai tidak sesuai federasi. Perihal kelayakan sirkuit, memang beberapa hari sebelum balapan digelar, FIA atau Federasi Automobil Internasional telah mengeluarkan lisensi homologasi untuk sirkuit Ancol. Sayangnya, lisensi yang didapat sirkuit Ancol hanya grade 3. Artinya, sirkuit Ancol tidak bisa digunakan untuk balapan F1. Adapun untuk balapan F1, sirkuit harus memenuhi homologasi grade 1. Tidak hanya untuk balapan F1, sirkuit Ancol juga tidak bisa digunakan untuk balapan motor karena dinilai terlalu berbahaya. Meski begitu, ada hal yang jauh lebih krusial yang mendera gelaran Formula E Jakarta. Seperti dalam cuitan pegiat media sosial Eko Kuntadi belum lama ini. Ia menyinggung Formula E Holdings yang akan menggugat Pemprov DKI di arbitasi Singapura dalam cuitannya 29 Mei lalu. Seperti yang diberitakan cnnindonesia.com, surat berisi laporan potensi wan prestasi Formula E dapat digugat di arbitase internasional sempat beredar dan viral. Surat tersebut dilayangkan 15 Agustus tahun 2019. Dalam surat itu, Dispora menyampaikan bahwa Pemprov DKI wajib membayar biaya komitmen selama 5 tahun berturut-turut. Hal itu berdasarkan hasil kajian Dispora terhadap Nota Draft Kesepahaman atau MOU antara Pemprov DKI Jakarta dengan Formula E Operation atau FIO, Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E. Dalam surat itu tercantum secara rinci kewajiban biaya komitmen yang harus dibayarkan Pemprov DKI selama 5 tahun berturut-turut. Jumlah 5 tahun pembayaran biaya komitmen yang wajib dibayar Pemprov DKI mencapai 121,102 juta pound sterling atau setara dengan 2,3 triliun rupiah. Meski akhirnya biaya komitmen yang wajib dibayarkan Pemprov DKI bisa turun menjadi hanya 560 miliar rupiah dan katanya sudah dibayarkan. Namun, jika menurut dari surat tersebut, pembayaran tetap harus dibayarkan hingga 5 tahun, hingga tahun 2024. Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 92 ayat 6, disebutkan tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan atau kepentingan strategi nasional, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, jika Anies tetap menerobos aturan tersebut, berarti Anies telah melampaui kewenangannya dengan menabrak peraturan pemerintah. KPK juga sudah dengan jelas dan gamblang menyebut Anies melanggar aturan terkait hal ini. Seharusnya KPK lebih serius lagi nih mencari barang bukti dan segera menindaklanjuti. Bukan cuma mengendus-ngendus doang.
Anggaran yang seharusnya dapat dipakai untuk memperbaiki Jakarta lebih baik, hilang dan nguap begitu saja. Bagi saya, Anies sudah mati langkah. Mau lanjut terus pun tetap akan mendapatkan cacian dari warga. Plus, saya harap akan menjadi bidikan kejagung. Apabila penerus Anies tidak melanjutkan hingga tuntas tahun 2024, bisa jadi arbitrase internasional sudah menunggu. Saya heran, siapa yang bodoh dalam masalah ini? Kenapa ketika pertama kali mengusulkan tidak melihat dulu klausul dari FIU yang diajukan ke Pemprov DKI? Ini bisa jadi karena Anies sangat berambisi menaikkan citra dirinya sehingga ia berharap acara ini akan sukses melambungkan namanya dan dapat dielu-elukan. Pencitraan yang mahal ini memang pantas untuk diinterpelasi, namun masih banyak manusia tak berhati nurani di DPRD DKI yang masih melindungi Gubernur DKI Jakarta yang tidak becus dalam bekerja. Padahal dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, apabila Formula E tetap dilanjutkan, maka kerugian yang akan didapat. Ini jelas-jelas kontrak yang merugikan satu pihak. Kesimpulannya, Anies kini pusing menghadapi masalah Formula E. Di dalam negeri kena interpelasi, di luar negeri pengadilan internasional menanti. Itulah kalau terlalu ambisius mengejar mimpi menjadi kepala negara. Uang rakyat dikorbankan demi pencitraan semu. Maksud hati ingin mendapatkan keuntungan yang besar, apa daya kerugian berlipat ganda yang harus dibayarkan. Bagaimana menurut Anda?